Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa kembali menyapa. Saya Faisal Rashid, selamat datang dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah, dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sahabat Warta, menyiapkan generasi penerus tidak cukup hanya melalui pendidikan saja, tetapi juga dengan menanamkan semangat pengabdian sejak usia muda. Pesan tersebut menjadi salah satu fokus Istimewa Nasional Wakafinau tahun 2026 yang berlangsung di Kemang Bogor pada 1 hingga 2 Agustus 2026. Wakafinau sendiri merupakan program pembinaan Jemaat Muslim Ahmadiyah bagi anak-anak yang sejak sebelum kelahirannya telah didedikasikan oleh orang tua untuk mengkhidmati agama. Mereka kemudian mendapat pembinaan secara berkelanjutan agar tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, akhlak, serta kesiapan untuk berkontribusi bagi jemaat dan masyarakat. Mengusung tema menguatkan kembali ruh wakaf dan pengkhidmatan Wakafinau, kegiatan ini menjadi ruang pembinaan bagi anggota Wakafinau untuk memperkuat komitmen hidup yang telah diwakafkan bagi agama, serta meningkatkan kembali semangat berkhidmat kepada jemaat. Sekretaris Wakafinau Pengurus Besar Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Ahmad Abdurrahman, menjelaskan bahwa tema di tahun ini dipilih untuk menghidupkan kembali ruh pengabdian yang menjadi identitas utama seorang Wakafinau. Kita ingin para Wakafinau di Indonesia semakin kuat ruh wakafnya dan juga mereka supaya bersemangat gitu ya dalam berkhidmat. Oleh karena itu tema itu kita usung pada Istimewa Wakafinau di tahun ini. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Istimewa di tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan secara terpisah antara putra atau wakafin dan putri atau wakifat. Meski berlangsung pada waktu dan lokasi yang berdekatan, masing-masing memiliki kepanitiaan dan rangkaian kegiatannya sendiri. Menurut Ahmad Abdurrahman, pola tersebut merupakan arahan In Charge Wakafinau International UK yang disampaikan pada Istimewa Wakafinau Internasional pada tahun 2025, agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Selain mengikuti berbagai sesi terbiat dan pembinaan, peserta juga memperoleh penguatan mengenai makna pengkhidmatan, serta tanggung jawab sebagai generasi yang dipersiapkan untuk melayani jemaat. Di akhir kegiatan, Ahmad Abdurrahman menyampaikan harapannya agar seluruh peserta tumbuh menjadi pribadi yang teguh dalam pengabdian dan siap memberikan kontribusi nyata. Harapan saya sebetulnya kepada para wakifin dan wakifat, tentunya kita semua berharap bahwa anak-anak Wakafinau kita bisa menjadi Wakafnau yang militan ya, yang mempersembahkan hidupnya untuk agama, jemaat ya, nusa dan bangsa, sehingga kontribusi nyata dari mereka untuk kemajuan jemaat ya, agama, nusa dan bangsa ini bisa dirasakan seperti itu. Baginya, militansi yang dimaksud bukanlah sikap keras, melainkan keteguhan hati untuk mengabdikan kemampuan, waktu, dan kehidupannya demi kemajuan jemaat serta kemaslahatan masyarakat. Masih dari Istimewa Nasional Wakafinau 2026,
anggota Wakafino diajak untuk terlebih dahulu mengenal diri sendiri sebelum menentukan bagaimana potensi yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Pesan tersebut disampaikan Ika Hamjah kepada para peserta. Menurutnya, Wakafino merupakan generasi yang dipersiapkan untuk memberikan kontribusi bagi jemaat, bangsa, dan kemanusiaan. Namun, sebelum mengembangkan potensi yang dimiliki, seorang anak muda perlu memahami jati diri serta tujuan hidup yang hendak dicapai. Menurut Ike, ketika seseorang mengenal dirinya, ia akan lebih memahami potensi yang Allah berikan, sekaligus mengetahui kontribusi terbaik yang dapat dipersembahkan kepada masyarakat. Lebih dari itu, ia menjadi dasar untuk menyadari tanggung jawab yang menyertai setiap potensi. Terlebih, generasi muda saat ini akan menjadi bagian penting dalam mengisi Indonesia Emas tahun 2045. Yang menarik lagi, Indonesia. Ya, kita punya Indonesia Emas tahun 2045. Anak-anak yang tadi ketemu Mami usia 20-an, artinya 25 tahun ke depan di Indonesia Emas akan masuk ke area Jemaat Indonesia tahun kedua, 200 tahun kedua. Pertanyaannya balik, sebelum kamu mengembangkan potensi yang begitu besar, kenali diri kamu dulu supaya potensinya maksimal. 8 kecerdasan yang dianugerahkan Allah kepada tubuh kita bisa terlaksana dengan baik. Itu sih message-nya. Melalui proses mengenal diri, belajar, dan terus berkembang, para peserta diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas dan berlandaskan keimanan dan pengabdian. Pembinaan generasi pada akhirnya memang tidak hanya berbicara tentang membentuk karakter hari ini, tetapi juga menyiapkan mereka untuk menjadi pendidik, pemimpin, dan penggerak di masa depan. Hal tersebut juga terlihat dari pencapaian salah satu tokoh perempuan Ahmadiyah Indonesia di bidang pendidikan anak usia dini. Sahabat Warta, kita beralih ke Tangerang Selatan. Kabar membanggakan datang dari bidang akademik. Ketua Nasional Perempuan Ahmadiyah Indonesia, Profesor Dr. Siti Aisyah Bakri, resmi dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Terbuka dalam bidang kepakaran model pendidikan anak usia dini. Pengukuhan berlangsung di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Pencapaian ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Profesor Siti Aisyah Bakri dalam penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan inovasi pendidikan. Salah satu hasil pengembangannya adalah model pembelajaran berlian, sebuah pendekatan pendidikan anak usia dini yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran dengan memadukan kearifan lokal dan pendekatan kontekstual. Ia juga menghasilkan berbagai publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, serta memperoleh hak paten berupa paduan literasi anak melalui metode bercerita. Mengapa PAUD dan mengapa sekarang? Zaman telah menitipkan 3 mandat besar kepada PAUD. Pertama, fitrah perkembangan anak. Dekade pertama kehidupan adalah masa kritis bagi perkembangan otak, emosi, dan kemampuan mengatur diri yang dibangun melalui bermain, kehangatan, dan pengalaman bermakna. Kedua, keadilan sosial di negeri yang sangat kaya budaya dan geografis ini, sudah ada anak yang menikmati fasilitas lengkap, sementara banyak lainnya yang terkendala jarak, sarana, dan ekonomi keluarga. Ketiga, kesiapan generasi yang tangguh. Anak-anak kita tumbuh di tengah teknologi digital, perubahan iklim, dan masa depan kerja yang semakin kompleks. Untuk menjawab mandat ini, ada 4 hal yang harus kita benahi. 1. Kekeliruan tujuan. Baca, tulis, hitung masih sering dianggap satu-satunya ukuran keberhasilan. Padahal, kesiapan belajar sejati mencakup regulasi diri, rasa ingin tahu, empati, dan ketekunan. 2.
strategi pembelajaran yang seragam. Lembar kerja dan latihan yang berulang dapat melemahkan keberanian anak untuk bertanya dan bereksperimen. 3. Keterputusan dari budaya setempat. Mungkin anak hafal hewan di benua lain, tetapi dia asing dengan sawah di dekat rumahnya sendiri. Menurut Profesor Siti Aisyah, pendidikan anak mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk pesatnya digitalisasi. Namun, perkembangan teknologi tidak berarti harus menjauhkan anak dari lingkungan dan budaya tempat mereka tumbuh. Kearifan lokal, cerita rakyat, permainan tradisional, serta pengalaman langsung dinilai tetap memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Siti Aisyah juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun generasi masa depan. Karena kualitas anak sangat berpengaruh oleh kualitas ibu yang menjadi pendidik pertama di lingkungan keluarga. Dari pendidikan anak, perhatian kita kemudian bergeser pada pendidikan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas. Salah satunya adalah kesadaran untuk menjaga lingkungan. Sahabat Warta, pendidikan tentang lingkungan akan menjadi lebih bermakna ketika pengetahuan tersebut diikuti dengan tindakan nyata. Semangat itulah yang terlihat dalam kegiatan pengajian gabungan yang disosialisasikan pengolahan sampah yang digelar Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia Kabupaten Goa, Makassar. Kegiatan berlangsung di Masjid An-Nusrat Makassar pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan ini sekaligus mendukung program pemerintah Kota Makassar terkait kebersihan lingkungan. Sejumlah pihak turut hadir, mulai dari Camat Mamajang, Kapolsek Mamajang, Lurah, tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, materi pengajian disampaikan oleh Dr. Rakiman Ramjumaan dengan menekankan pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan nilai agama dan budaya. Sementara itu, Rahmat Jalil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberikan edukasi tentang pemilahan sampah mulai dari sampah organik, anorganik, hingga residu. Ia menjelaskan sampah dapat menjadi potensi apabila dikelola dengan baik. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 anggota JAI Goa ini juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi dengan masyarakat. Jika di Makassar kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan melalui edukasi pengelolaan sampah, di Bolaang Mongondo semangat pengabdian hadir dalam bentuk tradisi berbagi yang telah berlangsung sejak puluhan tahun. Sahabat Warta, tradisi berbagi kembali dilakukan Jemaat Muslim Ahmadiyah Lolak, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebanyak 30 paket sembako dibagikan kepada warga sekitar Masjid Baitul Makmur, Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, pada Jumat 7 Agustus 2026. Setiap paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, teh, dan 5 bungkus mie instan. Ketua Jemaat Muslim Ahmadiyah Lolak, Karto Simbala, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi sembako ini bukanlah program yang baru. Tradisi tersebut telah dijalankan selama puluhan tahun sebagai salah satu bentuk pengabdian jemaat kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penukaran kupon oleh penerima manfaat, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan paket dan foto bersama. Momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Maulana Haris Wasim Ahmad sebagai mubalig lokal Jemaat Ahmadiyah Lolak yang baru. Warga juga diajak untuk mengikut sertakan putra-putri mereka dalam kegiatan belajar mengaji di Masjid Baitul Makmur. Menurut Maulana Haris Wasim Ahmad, tradisi berbagi yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini penting untuk terus dijaga dan didokumentasikan sebagai bagian dari perjalanan pengabdian jemaat di tengah masyarakat. Sahabat Warta, demikianlah 5 informasi dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Dari upaya membentuk generasi yang siap berkhidmat, mendorong anak muda mengenal potensi dan tujuan hidup, hingga penguatan pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, dan tradisi berbagi dengan masyarakat,
Semoga berbagai kabar yang kami hadirkan dapat menambah wawasan, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus memberikan manfaat bagi sesama. Saya Faisal Ar-Rasyid, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode Amin berikutnya. Jazakumullah ahsanal jazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.